Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bahaya listrik dan sumber daya. Untuk perkenalkan dari kelompok kami ada yang pertama Nurul Afifah, NRP 0520400069, dan saya sendiri Vivian Mustakimah, NRP 0520040088. Yang pertama ada bahaya listrik. Bahaya listrik terhadap manusia berdasarkan hantarannya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Nomor satu itu ada bahaya primer atau bahaya langsung, merupakan bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung. Contohnya ketika memegang kabel yang terkelupas, memegang stop kontak, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada bahaya sekunder atau tidak langsung. Bahaya sekunder ini merupakan bahaya yang diakibatkan oleh listrik yang menggunakan perantara benda lain dalam menghantarkan arusnya. Contohnya ketika memegang bagian mesin yang terbuat dari logam dan langsung arah pada sumber arus listrik, maka dapat tersengat listrik. Lalu bahaya listrik sendiri juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tersetrum listrik. Tubuh manusia mampu menghantar listrik saat tubuh kontak langsung sumber listrik, tanpa perlindungan dari anggota tubuh yang lain. Kontak terhadap permukaan yang memiliki beda potensial, maka arus listrik akan masuk ke dalam tubuh. Arus listrik dapat masuk ke dalam tubuh sebesar 3 mA. Besaran arus dan reaksi tubuh yang muncul dalam kejutaan listrik dapat dilihat pada tabel ini, yakni sebesar 0, sampai 3 mA. Reaksi tubuh yang diberikan itu adalah sensasi kesemutan. Untuk besaran 3 sampai mA ada kontraksi otot dan rasa sakit. 10 sampai 40 mA ada let's go there shot. Maksud dari let's go there shot ini adalah batas di mana korban bisa mengendalikan ototnya dan tidak bisa melepaskan dirinya dari kontak listrik. Lalu ada 30 sampai 75 mA, korban merasakan henti napas. 1 sampai 200 mA terjadi ventricular fibrillation atau gangguan ritme jantung. Lalu pada 200 sampai 500 mA jantung akan berdetak dengan kencang, dan pada 1500 mA jaringan dan organ akan mulai terbakar. Lalu yang kedua ada luka bakar. Luka bakar ini akibat listrik dibagi menjadi 3 jenis. Pertama ada electrical burns. Electrical burns itu adalah hasil arus listrik yang masuk pada kulit, otot, maupun tulang. Lalu ada arc burn. Arc burn sendiri merupakan luka bakar yang timbul karena suhu yang diproduksi oleh unsur listrik atau elektrik dan atau oleh ledakan yang dekat dari tubuh. Lalu yang ketiga ada thermal contact burns. Thermal contact burns merupakan luka bakar yang dihasilkan kulit yang kontak dengan permukaan panas dari konduktor atau alat listrik yang lain. Lalu yang ketiga ada kebakaran. Penyebab kebakaran biasanya terjadi dari peralatan yang mengalami suhu berlebih atau overheat, atau konduktor yang membawa terlalu banyak arus sehingga terjadi kebakaran. Dan yang terakhir adalah ledakan. Busur listrik yang membawa energi tinggi dapat merusak peralatan, dan pada saat udara mengandung gas atau uap mudah meledak atau combustible dust. Sebuah busur yang kecil dapat membuat ledakan yang sangat besar. Lalu selanjutnya ada faktor penentu tingkat bahaya listrik. Yang pertama ada besar arus listrik. Ketika mengalir melalui tubuh manusia, maka akan ditentukan oleh besarnya nilai tegangan listrik. Lalu ada arus listrik, misalnya ketika melewati jantung, saraf otak, dan organ lain, tingkat bahaya listrik itu akan tingkat bahaya listrik yang dihasilkan itu akan berbeda-beda. Lalu ada lama waktu terkena sengatan listrik. Semakin lama kita tersengat listrik, maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin fatal. Nah, faktor penentu tingkat bahaya listrik ini selain 3 itu juga dipengaruhi oleh tegangan dalam satuan volt, arus dalam satuan ampere, serta hambatan atau restitusi dalam 1 ohm. Lalu selanjutnya sini ada sumber bahaya listrik akan dijelaskan oleh saya.
Silakan Nurul Afifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sumber bahaya listrik dikelompokkan menjadi 7, yaitu yang pertama pembebanan berlebih. Nah, pembebanan berlebih di sini pasokan listrik yang diterima dengan yang dipakai tidak sinkron, sama halnya dengan tegangannya. Untuk yang kedua, sambungan tidak sempurna. Nah, sambungan listrik tidak sesuai dengan prosedur teknis yang benar, sehingga arus listrik ada yang keluar dari sambungan. Yang ketiga yaitu perlengkapan tidak sesuai standar. Nah, di sini perlengkapan yang tidak sesuai standar SNI maupun internasional dapat menyebabkan terjadinya bahaya listrik. Untuk yang keempat adalah pembatasan arus tidak sesuai. Maksudnya di sini arus yang masuk tidak dibatasi dengan baik oleh perangkat listrik yang tidak sesuai standar. Selanjutnya yaitu kebocoran isolasi, di mana listrik harus diisolasi dengan baik. Contohnya dengan diberi bungkusan kabel pada tembaga. Apabila ada kerusakan isolasi, maka arus listrik bisa keluar dan membahayakan. Untuk yang keenam yaitu kondisi basah. Kondisi basah di sini apabila air yang masuk ke instalasi listrik akan membahayakan karena air bisa menghantarkan arus listrik. Untuk yang ketujuh yaitu saluran listrik tegangan tinggi, di mana saluran tegangan tinggi yang berpotensi besar terhadap gaya listrik karena menyimpan energi yang besar. Bisa di next. Untuk selanjutnya yaitu langkah pengendalian yang bisa dilakukan yaitu melakukan eliminasi, akan tetapi eliminasi ini tidak bisa dilakukan karena apabila dihilangkan akan menghambat aktivitas kerja. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi yaitu penggantian aspek yang lebih rendah resikonya seperti penggantian material yang lebih aman. Yang ketiga yaitu rekayasa teknik. Nah, rekayasa teknik di sini menggunakan teknologi untuk mengurangi resiko yang ada. Contohnya yaitu memberikan sistem ventilasi untuk menghilangkan uap berbahaya, pelindung mesin, pelindung panel listrik, pemakaian current limiting circuit atau interlock mesin, alat pengangkat, conveyor, dan pemasangan karpet listrik. Nah, untuk pengendalian administrasi sendiri yaitu dilakukan pada yang berfokus pada aspek manajemen organisasi, pelatihan, instruksi, dan lainnya. Nah, contohnya yaitu bisa mengadakan rambu peringatan bahaya, pembuatan permit kerja, penggunaan loto, pelatihan bahaya listrik, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pengendalian terakhir di sini yaitu APD, dengan menggunakan APD di tempat kerja seperti sarung tangan anti listrik, safety shoes anti listrik, kacamata safety, face shield, terus wear pack, dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah, untuk tindakan pertama jika tersengat listrik, yaitu yang pertama adalah minta pertolongan dengan berteriak. Yang kedua, mematikan listrik atau putuskan hubungan atau kontak. Untuk yang ketiga adalah amankan penderita dari bahaya fisik secara langsung. Yang keempat, pemeriksaan denyut, nadi, dan pernafasan, serta rawat korban seperlunya. Yang kelima, pindahkan korban ke lokasi yang aman untuk perawatan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah korban perlu selalu diawasi. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kami tentang K3 listrik, materi bahaya dan berbahaya listrik. Sekian dari kami, saya Vivian Mustakimah dan teman saya Nurul Afifah. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.